Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dengan tidak bosan-bosannya kita menjelaskan visi kebenaran yang kita pahami supaya masyarakat bisa waspada dari intrik-intrik isu mansur yang terus-menerus berupaya mengambil harta dari umat. Apakah itu atas nama Darul Quran, atau investasi tanah, atau untuk membeli Indonesia, apapun namanya gitu. Nah, di bulan Ramadan ini itu kita lihat isu mansur itu kan warung steaknya saja gitu. Itu lebih dari 200 dia punya, dan tahun ini akan dia kembangkan menjadi 300. 300 para pemirsa. Kalau satu tempat itu, katakanlah yang minimal pendapatannya sebulan. Kalau 20 juta sebulan, itu dia yang paling ini tuh ya, dia yang paling rendah gitu. Berarti dia sehari itunya dapat keuntungan 700.000, ya kan? Sebulan 20 juta. Kalau dikali 200, maka 20 juta itu ya tidak kurang dari 4 miliar pendapatannya setiap bulan. Kalau bagi kita ya tentu banyak, ya kan, 4 miliar gaji. Gaji menteri cuma berapa gitu. Ya kan, enggak sampai 100 juta. Tapi Yusuf Mansur dia bisa mendapatkan uang dari usaha-usaha di warung steak and shake-nya itu lebih dari 4 miliar. Tapi walaupun begitu, Yusuf Mansur tidak mau membuang kesempatan di bulan Ramadan ini. Dia ingin menunggangi Ramadan dengan mengajukan proposal ke berbagai instansi. Dia mengirim surat ke masjid-masjid supaya dia dikasih uang zakat. Nah, itu apakah itu dibolehkan? Menurut ya dasar orang mengeluarkan zakat itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Begini bunyinya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi disebut di sini innamas sadaqat. Sesungguhnya peruntukan sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Para mufasir memaksudkan ini zakat. Sesungguhnya zakat itu hanya gitu, kira-kira begitu punya, digunakan untuk lil fuqara. Jadi fakir fuqara. Jadi orang di sini orang yang dalam miskin sekali gitu, fakir, fuqara. Jadi bukan untuk yayasan gitu, bukan untuk lembaga gitu. Kemudian ditambah wal masakin, orang-orang yang miskin gitu. Miskin ya karena masakin ini kalau kita putar ini bisa dari kata sakan, biduni sakan. Orang nggak punya tempat tinggal. Seperti misalnya ya, ini banjir belum lama ini di Jakarta, termasuk di Bekasi. Rumahnya hilang, dia nggak punya apa, itu bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Zakat untuk mereka gitu. Kemudian wal amilina 'alaiha. Ya kan? Wal amilina 'alaiha itu bisa disebut apa itu amil gitu. Amil orang yang bekerja dalam mengurus dan mengumpulkan zakat itu disebut dengan amil. Untuk dia. Jadi kemudian dilanjutkan wal muallafati qulubuhum. Orang-orang yang dijinaki hatinya gitu. Jadi dia mu'alaf lah. Mula-mula di zaman Nabi itu mu'alaf dikasih uang zakat atau harta zakat. Tapi di zaman Umar nanti karena Islam sudah kuat, orang-orang mu'alaf itu nggak dikasih lagi. Nah, begitu juga Umar nanti membuat kebijakan
Di zaman Nabi tentara itu mendapat harta ghanimah, pampasan perang. Di zaman Umar nggak dikasih tentara ghanimah. Kenapa? Loh, kalian kan sudah digaji secara reguler oleh negara. Pampasan perang apa lagi? Gitu. Kemudian disebut lagi di sini wafir riqab. Itu hamba sahaya gitu. Jadi orang-orang budak-budak itu dikasih. Kemudian wal gharimin, itu orang-orang yang berhutang. Ya dia ada kebutuhan hidupnya, dia kondisinya di apa ini, ketika zakat itu dikeluarkan banyak kaum muslimin yang miskin, bukan hanya miskin tapi juga terjatuh kondisinya dalam keadaan berhutang. Nah, itu boleh dia dapat zakat. Kemudian ditambah lagi oleh Allah di sini wa fi sabilillah. Ya, orang-orang sedang berjuang di jalan Allah, misalnya dia berperang. Ya toh? Kemudian dia lagi berdakwah misalnya di suku-suku yang jauh sehingga kehidupannya menjadi susah. Ini negara memperhatikannya, kepadanya dikasih uang zakat. Wa ibnis sabil, ya kan? Orang yang dalam perjalanan. Ini kelompok-kelompok yang disebut oleh Allah itu disebut faridatam minallah, sebagai ketentuan yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana, maha mengerti gitu. Jadi dari ayat ini nggak ada itu zakat untuk lembaga gitu. Misalnya nih, bagaimana itu Yusuf Mansur kerjanya kan di depan dijual Darul Quran gitu. Nah di sini kita mengambil fatwa-fatwa dari misalnya kibaril ulama di Haramain. Dia mengatakan kalau lembaga itu mengurus, misalnya dia mengurus anak yatim, ya kan, mengurus orang-orang yang dalam kesusahan. Misalnya ada tim relawan mau membangun rumah-rumah yang hancur karena banjir. Ah itu boleh dia, lembaga ini mendapatkan zakat. Ya toh? Nah, tapi kalau dia orang kaya, itu nggak boleh terima zakat. Kalau dia terima zakat berarti dia masih mendaftarkan dirinya sebagai orang miskin. Nah, Yusuf Mansur 200 warung steak and shake-nya, pemasukannya banyak, tapi zakat orang-orang untuk orang-orang bawah ini sikatnya juga. Yang dikedepankan Ma'had Tahfiz Darul Quran gitu. Lalu Darul Quran itu kan bukan sekolah untuk orang miskin. Di Darul Quran Yusuf Mansur itu uang masuknya saja bisa 60 juta. 60 juta loh. Jadi orang-orang kaya di situ yang masuk gitu. Jadi bantuan apa lagi? Karena itu peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah tingkat 1 di Jawa Barat, itu sekolah yang konotasinya berorientasi bisnis nggak boleh dapat bantuan dari pemerintah. Deddy Mulyadi menyebut kalau sekolah uang pangkal itu di atas 5 juta, dia nggak boleh dapat BOS. Bantuan dari pemerintah nggak boleh. Kenapa? Karena ini sekolah sudah sangat mandiri. Sekolah ini sudah sangat berkonotasi bisnis gitu. Jadi ya Yusuf Mansur ini ya nggak malu, dia sikatnya aja, terus dia nggak malu-malu datang meminta CSR, meminta ya supaya ada sumbang sosial dari perusahaan-perusahaan itu dia didapat gitu. Kalau kita berkaca kepada ayat surat At-Taubah ayat 60 tadi itu, dia haram untuk mendapatkannya. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya. Di Mansur kelembagaannya kaya, dia sendiri itu orang yang sangat-sangat kaya. Lalu ngapain ngambil dari harta orang-orang miskin? Nah misalkan juga ada itu lembaga-lembaga yang mengelola zakat gitu. Ya itu dalam tingkat terbatas, menurut fatwa para ulama itu dibolehkan. Dengan syarat lembaga ini bukan berbisnis atas nama zakat. Zakat misalnya nih, dia dapat zakat 1 miliar misalnya.
tapi sebagian besar dia pegang. Ya kan, tidak dia bagi-bagikan, dia bagikan nanti misalnya wal amilina 'alaiha, untuk karyawannya gajinya besar gitu. Terus hanya berapa persen saja, misalnya 30% yang dia lempar dibagikan secara cuma-cuma gitu. Itu pun nanti pembagiannya dia cetak Al-Quran, dia bagikan. Boleh nggak itu menurut keputusan para ulama? Hal seperti ini tidak sesuai dengan semangat zakat. Semangat zakat itulah membantu orang. Ya, orang miskin, ya kan? Kurang gizi gitu. Dikasih dia makanan bergizi gratis, oh itu cocok itu. Ya dah. Atau dia butuh uang untuk melanjutkan pendidikan yang otaknya mampu. Nah, ini masuk ini. Tapi kalau lembaga ini juga berbisnis atas nama zakat gitu, itu hukumnya bisa haram. Nah, Isu Mansur kalau disebut haram ente terima, marahnya minta ampun ini. Minta ampun. Tapi yang jelas, inilah yang dijelaskan oleh Allah itu orang-orang kaya itu tidak usah lah ngambil jatah orang miskin. Termasuk dalam masalah zakat. Nah, Isu Mansur kita harap udah sekaya itu ya bantulah sekolah tahfiz yang Anda bangun gitu. Kan bagus membangun sendiri. Kalau tidak mau ngerti juga itulah yang disebut oleh Bung Karno itu Islam Sontoloyo. Gitu. Nah, Isu Mansur ini mungkin masih berada dalam barisan Islam Sontoloyo. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok itu. Mari kita menjaga diri kita, mengoreksi diri kita untuk tidak memakan jatah-jatah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.